Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis rekrutan baru Manchester United, Leny Yoro. Leny Yoro, bek berusia 18 tahun ini cukup bikin gempar dunia maya lantaran kepindahannya ke Manchester United dengan harga yang tidak murah, 62 juta euro. Dikutip dari The Athletic, Real Madrid juga melakukan pendekatan terhadap agennya, yaitu Jorge Mendes, dan sebetulnya sudah ada lampu hijau dari pihak mereka. Namun, tawaran Manchester United 2 kali lebih besar untuk bek yang jadi palang pintu Lille satu musim kemarin ini. Banyak yang bilang kemampuannya tak sebanding harganya. Namun pihak MU nampak berani untuk investasi besar kepada center back asal Prancis tersebut. Nah, kita akan analisis playing style serta kelebihan dan kekurangan Leny Yoro. Let's go, kita bahas sama-sama. Sudah pasti Leny Yoro akan mengisi pos center back. Hanya satu kali ia menempati pos gelandang bertahan dadakan. Ia diplot menjadi center back kanan sesuai dengan kaki terkuatnya, kaki kanan. Hal ini semakin menguatkan Yoro akan menggantikan posisi Varane, sementara di kiri tetap milik Lisandro Martinez. Di pertandingan pertamanya bersama MU pada laga persahabatan, ia berduet dengan Jonny Evans. Kontras dengan Lisandro Martinez yang suka komit untuk duel, Yoro bukanlah bek tipikal seperti itu. Maksud dari komit untuk duel itu adalah seperti Lisandro Martinez ini. Ia akan lebih bergerak untuk menekan pembawa bola dan melakukan duel. Bahkan ketika ada rekan yang sudah mengejar, Lisandro akan tetap melakukan press atau menekan pembawa bola. Ini bukan berarti Leny Yoro tidak mau duel ya. Justru hal ini menunjukkan kematangannya di usia yang muda. Biasanya, bek-bek berusia belasan tahun cenderung untuk langsung komit duel sehingga lawan mudah lepas. Kalau teman-teman ingat, dulu MU juga punya Eric Bailly yang suka komit duel sehingga areanya kerap kosong. Yoro terlihat lebih sabar dan matang serta mengandalkan kemampuannya membaca permainan dan lebih menjaga zona. Lihat saja ketika lawan mendapatkan bola ini, ia tidak segera untuk press, melainkan melakukan scanning untuk melihat striker yang harus ia jaga. Kemudian, Yoro menjaga garis pertahanan dan saat Watkins mendapat bola pun ia lebih jaga jarak saja, tidak langsung press agresif. Pada momen lain juga terlihat ia sudah dekat dengan lawan, namun lebih memilih menjaga zona dan menginstruksikan rekannya untuk mengambil striker pembawa bola. Hal ini sangat tepat untuk mengatasi masalah pertahanan MU yang sering terekspos lantaran pemainnya keluar dan tidak menjaga zona seperti yang terjadi pada gol ini. Gaya main seperti Yoro ini akan melengkapi agresivitas Lisandro Martinez yang bertugas melakukan press, sementara bek bernomor punggung 15 ini akan melakukan cover di belakangnya. Role-nya ini mirip seperti gaya main Rio Ferdinand. Sampai-sampai legenda Manchester United tersebut mengirimkan pesan khusus kepada Yoro. Lalu bagaimana ketika situasinya mengharuskan ia berduel? Well, di laga persahabatan versus Rangers, ia bisa dikatakan sukses menghadapi situasi-situasi duel. Yoro menjalankan fungsi cover dengan baik dan melakukan blocking yang keren. Yoro memang sempat melakukan kesalahan umpan ke Evans yang lebih memilih mundur namun arah passingnya ke depan. Pun begitu, dengan sigap ia bertanggung jawab untuk melakukan blocking. Patut dicatat, di IPL nanti level striker lawan tentunya lebih tinggi. Saat melawan Watkins di UEFA Conference League, Yoro cukup struggle meski ada momen ia menang berduel dengannya. Namun di momen lain, ia hilang keseimbangan. Ini adalah salah satu aspek yang masih bisa ditingkatkan darinya, body strength atau kekuatan tubuhnya. Aspek lain yang sangat menunjang untuk bermain sebagai center back di era modern ini adalah kemampuan menjaga backline atau garis pertahanan. Garis pertahanan ini harus terjaga level ketinggiannya agar pertahanan rapat antar lininya. MU musim lalu punya problem dengan garis pertahanan ini.
Terlihat pemain tidak kompak dan selalu menggantung, sehingga gagal menerapkan jebakan offside. Leny Yoro bisa jadi jawaban lantaran ia punya pemahaman taktik yang tinggi dalam menggalang backline. Meski berusia muda, ia nggak canggung memberikan instruksi kepada rekannya untuk sejajarkan garis pertahanan. Ia juga paham kapan harus menaikkan garis pertahanan demi menjaga kerapatan, terutama saat serangan lawan mundur ke belakang. Hal ini memang tidak terekam pada statistik. Lihat saja, stats bertanya terbilang tidak menonjol. Namun, back-back yang terorganisir dan mampu menjaga backline secara tidak langsung dapat menekan lawan dan cocok untuk tim yang bermain high press. Terbukti musim lalu, Lille menjadi tim paling sedikit kebobolan keempat di Ligue 1. Pada fase build-up, Yoro juga bukan tipikal back yang gemar memberikan umpan progresi. Ia cenderung bermain aman dengan passing konservatifnya atau umpan yang tingkat resikonya rendah. Yoro cukup sering melakukan umpan ke belakang. Memang back pass bisa jadi alat untuk pancing press lawan, namun jika terlalu sering akan membuat permainan tim stagnan. Radar chart ini memperlihatkan bahwa aspek progresinya cukup rendah. Baik passing atau dribble progresif hanya berada di persentil 20 ke bawah. Menariknya, Yoro sebenarnya mempunyai kemampuan untuk lepaskan umpan ke depan. Pada laga debutnya, ia beberapa kali sukses lancarkan passing progresif. Bahkan pada beberapa momen, pemain seharga 62 juta euro itu berani melakukan line breaking pass, mengumpan kepada pemain yang berada di dalam blok press lawan, seperti yang terlihat pada dua klip ini. Bermain hanya 45 menit, ia juga kerap kirim umpan long ball ataupun silang yang sukses. Leny Yoro bisa segera lepaskan bola vertikal dari lini belakang kepada pemain depan yang sudah bersiap untuk mengejarnya. Selain itu, Yoro juga mampu melepaskan long ball diagonal, memindahkan serangan atau switch play. Kemampuan long pass Yoro ini semakin melengkapi puzzle Ten Hag yang ingin menjadikan MU sebagai tim dengan transisi terbaik, mengingat Setan Merah juga telah mendatangkan Zirkzee yang mempunyai kualitas sebagai target passing. Ada satu kesempatan, umpan directnya jadi proses awal peluang emas MU. Whitley yang jadi target long ball sukses memantulkan bola kepada Amad Diallo. Kemudian winger muda itu mengakhiri dengan cutback ke tengah. Sayangnya, tendangan Whitley masih bisa diblok pemain Rangers. Saat Onana berniat lakukan di build up, Leny Yoro akan melebar untuk merenggangkan press. Posisinya ini juga menjauhkan dirinya dari lawan yang cenderung rapat di tengah, sehingga ia bisa dijadikan sebagai opsi umpan yang memadai. Centerback yang masih berusia 18 tahun tersebut pandai dalam memposisikan dirinya. Waktu rekannya menguasai bola tengah, Yoro akan melebar untuk buka ruang. Pemahaman akan situasi ini tentu akan sangat membantu timnya pada fase build up. Secara umum, untuk pemain berusia 18 tahun, ia sudah cukup matang di aspek pemahaman taktik, penggalangan backline, serta penjagaan ruang atau zona. Ini merupakan modal besar bagi Yoro untuk terus bekerja keras menaikkan level permainannya, mengingat ia akan bermain di IPL, di mana intensitasnya lebih tinggi, menuntut physicality serta kecepatan yang akan diuji. Aspek seperti duel mungkin bisa terekspos oleh striker-striker elit di IPL, namun jika berada di tangan yang tepat, ia bisa meningkatkan strength yang dimiliki, terutama dalam ground duels, karena duel udaranya sebetulnya sudah cukup oke. Ini juga jadi salah satu alasan MU membelinya, yaitu memperkuat aspek aerial duel.